Halo Teh Hao, yuk cinta Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Niko. Kita kan tahu ya, bahasa Mandarin itu diungkapkan secara tulisan dalam bentuk Hanzi atau karakter Mandarin. Nah, berdasarkan Hanyu Tazetian tahun 2010, tercatat ada 60.370 jumlah karakter Mandarin. Tapi tenang ya, dari segitu banyaknya karakter Mandarin yang sebenarnya perlu kita kuasai hanya sekitar 3.700-an aja. Jadi kalau kita bisa menguasai 3.700-an Hanzi ini, kita kurang lebih bisa baca 99% tulisan yang kita lihat di koran, di berita, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biarpun cuma 3.700, terus muncul pertanyaan, gimana ya supaya bisa mengenali segitu banyaknya karakter Mandarin? Terus kalau ada 2 atau 3 karakter yang bentuknya mirip-mirip, gimana ya supaya nggak ketukar? Terus kalau udah bisa baca, udah bisa ngenalin, udah tahu artinya, terus gimana ya supaya bisa nulis dengan benar? Nah, di video ini, aku akan coba untuk share tips dan triknya untuk bisa mengenali, membaca, dan juga menulis karakter Mandarin. Tapi kata kuncinya adalah Pianpang Pushou, atau yang sering disebut dengan radikal. Pianpang Pushou adalah komponen-komponen yang menyusun suatu karakter Mandarin. Jadi biasanya karakter Mandarin itu terdiri dari radikal bunyi dan juga radikal maknanya. Jadi dengan mempelajari radikal ini, bisa sangat membantu kita untuk membaca dan juga memahami makna karakter Mandarin. Biar nggak bingung, langsung aja kita coba lihat contohnya. Nah, karakter ini dibaca tang, artinya satuan jumlah perjalanan. Misalnya kita sering dengar zhou yi tang, qu yi tang, pao yi tang. Jadi tang ini satuan jumlah perjalanan. Nah, sedangkan karakter di kanan ini, cara bacanya adalah tang, artinya berbaring atau tiduran. Nah, kalau kita lihat di sini, dua karakter ini ada kesamaannya ya, yaitu komponen yang di sebelah kanan. Sedangkan kalau kita pisahin komponen di sebelah kirinya, yang di sebelah kiri ini ada karakter zhou, artinya jalan. Sedangkan yang di sebelah kanan ada karakter shen, dari kata shenti, ya, badan. Jadi yang di sebelah kiri dibaca tang, ada komponen zhou-nya yang artinya jalan, jadi artinya jumlah perjalanan. Sedangkan yang di sebelah kanan ada komponen shen, cara bacanya tang, artinya berbaring atau tiduran. Kita coba lihat contoh berikutnya. Nah, kalian tahu karakter ini dibaca apa? Yes, karakter ini dibaca feng, artinya angin. Nah, kalau yang ini, menurut kalian gimana cara bacanya? Yes, ini dibaca feng juga, artinya gila. Ya, gangguan jiwa. Misalnya kalau kita nonton film China, kita sering dengar ni feng lemah. Ya, kamu udah gila. Ni feng lemah. Fengnya itu yang ini. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, kalian tahu karakter ini gimana bacanya? Yes, ini adalah karakter yang artinya kambing. Ya. Nah, kalau yang ini, menurut kalian karakter ini gimana bacanya? Yes, karakter ini dibacanya yang, artinya gatel. Ya, kita lihat satu lagi. Nah, kalau karakter yang ini menurut kalian gimana bacanya? Yes, ini dibaca yang, ya, nada 4. Artinya, kalau dalam karakter yang sama pu yang berbeda, ya. Yangnya yang ini. Oke, satu lagi. Nah, menurut kalian yang ini gimana bacanya? Yes, ini dibacanya yang, nada 3, dari kata yang qi, artinya oksigen. Jadi 4 karakter di sini semuanya punya komponen yang, kambing tadi ya. Jadi bacanya pun yang semua, cuma nadanya beda-beda dan artinya beda-beda. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, ini karakter apa nih? Ini ci, ya, berapa ya. Kita lihat kalau ini bacanya apa? Ya, ini ci. Oke, nada 1 artinya mesin. Biasanya kita bilang shouji, handphone ya, shiiji, mesin cuci, atau tainci, mesin print. Kita lihat lagi. Menurut kalian yang ini gimana bacanya? Yes, ini dibacanya ci juga, dari kata ciro, artinya otot atau muscle. Jadi gampang kan ya baca karakter Mandarin? Kuncinya kalian harus bisa mengenali komponen apa yang ada di dalam karakter itu, dan satu lagi kalian harus bisa menguasai juga nih komponen dasarnya itu. Misalnya contohnya tadi, yang, ya, kalau kalian aja nggak kenal karakter kambing ini, si yang, ya, kalian gimana mau baca yang lainnya? Jadi komponen dasarnya pun kalian harus menguasai dulu. Nah, tapi
sistem tebak-tebakan ini bukan 100%, ya. Ini hanya membantu aja, bukan hukum mutlak. Misalnya kita lihat. Nah, di sini ada yang tahu cara bacanya? Ini adalah karakter tang, artinya sup atau kuah. Ya, kita lihat lagi. Menurut kalian ini bacanya gimana? Nah, ini dibacanya tang, ya, artinya panas yang melepuh. Ya, misalnya kalau kita ke restoran, ya, pelayannya nganterin makanan, ya, kuah panas gitu. Misalnya dia akan bilang, xiaoxin tang, ya, hati-hati panas, jangan dipegang, takutnya tanganmu melepuh, gitu. Atau tang yang ini juga dipakai untuk setrikaan, ya, kan setrikaan panas, kalau dipegang bisa melepuh. Oke? Kita lihat lagi. Nah, kalau karakter yang ini gimana cara bacanya? Nah, di sini dibacanya chang, ya, chang artinya lapangan. Kalau kita bilang zuqiu chang, lapangan bola, lanqiu chang, lapangan basket, atau tingche chang, tempat parkir. Satu lagi. Nah, menurut kalian yang ini dibacanya apa nih? Mulai bingung ya, karena ada tang, ada chang. Nah, di sini dibacanya chang, nada dua, artinya usus. Jadi nggak 100% sama, ya. Tapi tang dan chang masih deket ya. Biarpun nggak persis, tapi masih deket ya. Kita lihat lagi yang lain. Nah, karakter ini gimana bacanya? Tahu dong ya, ini mang, artinya sibuk. Ya, kalau yang ini, ada yang tahu? Nah, ini dibacanya mang juga, nada dua, dari kata mangkuo, mangga. Ya, kalian nemuin kesamaannya di mana? Ya, kalau ini di sebelah kanan, kalau ini di bawah. Oke, kita lihat satu lagi. Nah, kali ini di atas dia. Ada yang tahu cara bacanya? Ini adalah wang, ya, wang, wang ci, lupa. Oke, wang. Jadi, biarpun nggak sama persis, tapi mang, wang. Nggak jauh lah ya, masih bisa diterima ya. Jadi itulah caranya gimana aku bisa mengenali segitu banyaknya karakter Mandarin. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau udah bisa kenal dan bisa baca, gimana dong supaya tahu maknanya? Kalau nggak tahu artinya kan percuma ya. Kita lanjut ke bagian kedua. Nah, di sini aku pilih beberapa karakter yang lumayan umum dan sering pakai. Jadi aku harap kalian tahu juga nih cara bacanya. Ini tadi, masih ingat cara bacanya? Ini dibacanya mang, dari kata mangkuo, tadi ya, mangga. Nah, kalau yang ini, ada yang tahu cara bacanya? Ini cha, artinya teh. Ya. Berikutnya kalau yang ini, ada yang tahu? Ini bacanya yao, artinya obat. Ya. Nah, kalau kita lihat tiga karakter ini, apa sih kesamaannya? Kesamaannya terletak di bagian atasnya nih. Ya. Semuanya ada beginian nih. Ya. Ini dinamakan Cao Zi Tou, atau artinya radikal kepala rumput. Ya. Jadi, karakter-karakter yang ada radikal kepala rumput ini biasanya berhubungan dengan tumbuhan. Oke? Nah, tadi kita bilang mang dari kata mangkuo, ya. Mangga kan tumbuhan, ya. Terus teh cha, teh kan dari daun teh ya, tumbuhan juga ya. Nah, terus kalau kita lihat yao, obat ya. Kenapa obat perlu radikal rumput? Ya, karena kalau dulu di China obat-obatan itu semua diambil dari alam ya, rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, itu dimasak, dijadikan obat. Itulah kenapa yao ini ada radikal rumputnya juga. Nah, jadi karakter yang maknanya itu berhubungan dengan tumbuhan biasanya akan ada radikal kepala rumputnya ini. Ya, tapi nggak selalu. Oke? Nah, jadi misalnya kalian mau ngetik pingguo di handphone ya. Untuk ngetik ping, ya, supaya nggak salah, kita pilih ping yang ada radikal rumputnya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, kalian tahu karakter ini cara bacanya? Ini adalah kuai, artinya cepet. Ya. Kalau yang ini yang tadi kita lihat ya, mang artinya sibuk. Kalau ini, ada yang tahu karakter ini? Ini adalah man, artinya lambat. Ya, satu lagi. Kalau ini adalah qing, ya artinya perasaan. Oke, kalau kita lihat 4 karakter ini, kesamaannya di mana sih? Kesamaan ada di sebelah kiri ya. Nah, ini adalah radikal hati, ya, xin zi pang. Berdasarkan pengamatanku selama ini, biasanya karakter yang ada radikal hatinya ini adalah kata sifat, ya. Bukan mutlak, tapi kebanyakan. Kita lihat lagi yang berikutnya. Oke, kalian tahu karakter ini cara bacanya gimana? Ini adalah siang
artinya kotak atau box atau kardus. Ya, kalau kita bilang zhesiang itu kotak kertas ya alias kardus. Kalau yang ini, nah atasnya seperti ini, tapi bawahnya aku kasih karakter kuai tadi. Ini cara bacanya gimana? Nah ini dibacanya kuai juga, tapi ini adalah kuai dari kata kuaizi, artinya sumpit. Jadi kalau kita lihat di sini, yang di kepalanya ini apa sih? Ini adalah radikal kepala bambu atau yang disebut dengan zhuzi tou. Satu lagi, karakter ini dibaca ti, artinya seruling. Nah, karena ada radikal kepala bambu ini, jadi biasanya karakter dengan zhuzi tou itu berhubungan dengan bambu atau kayu kadang-kadang. Misalnya di sini ti seruling, ya seruling kan terbuat dari bambu juga ya. Kalau kuaizi itu mungkin zaman dulu terbuat dari bambu kali ya. Aku kurang paham juga. Nah, tapi kalau siang kotak, karena kotak zaman dulu terbuat dari kayu, oke, makanya siang itu pakai radikal bambu. Kita lihat lagi yang berikutnya. Ada yang tahu cara bacanya? Ini adalah xiao, dari kata xuexiao, ya artinya sekolah. Nah, kalau yang ini. Nah, yang ini ada yang tahu cara bacanya? Ini adalah ti, artinya tangga. Berikutnya yang ini. Ini dibacakan artinya tiang, ya. Baik yang melintang maupun yang membujur. Misalnya kita bilang tiankan, tiang listrik, atau lankan, itu pembatas. Nah, kalau di ketiga karakter ini, kesamaannya apa? Kesamaannya ada di sebelah kiri ya. Nah, ini adalah radikal kayu, mu zipang. Jadi di sini karakter-karakter yang ada radikal kayunya biasanya berhubungan dengan kayu. Tadi kan ya tiang pembatas atau tiang listrik terbuat dari kayu ya, zaman dulu. Lalu berikutnya ti, tangga. Ya kalau zaman dulu tangganya terbuat dari kayu. Nah, terus xuexiao, xiao. Kenapa xuexiao-nya pakai radikal kayu? Karena zaman dulu bangunan sekolah masih terbuat dari kayu, ya. Kita lihat satu lagi. Nah, karakter ini ada yang tahu cara bacanya? Nah, karakter ini dibaca pan, artinya papan. Misalnya kita bilang hei pan, ya papan tulis. Atau si pan, ya papan cuci baju. Oke, nah papan otomatis terbuat dari kayu ya. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, kalau karakter ini ada yang tahu cara bacanya? Ini adalah karakter pao, artinya lari. Kalau yang ini, ada yang tahu cara bacanya? Ini adalah tiao, ya, lompat. Kalau yang ini dibaca ta, artinya menginjak. Nah, ketiga karakter ini kesamaannya apa sih? Ada di sebelah kanannya ya. Nah, yang ada komponen seperti ini adalah radikal zhuzi pang atau radikal kaki. Jadi tadi pao, tiao, ta, semuanya berhubungan dengan kaki. Nah, itulah kenapa kalau kita nulis karakter ken, ya, ken dengan, ya, ada radikal kakinya. Loh, kenapa? Karena ken ini selain artinya dengan, ya, dia juga berarti ngikutin, ya, ni bie ken zhou, lu jangan ngikutin gue, ni bie ken zhou. Atau kalau kita tulis karakter lu, jalan, ada radikal kakinya juga. Kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ada yang tahu karakter ini cara bacanya gimana? Ini dibaca qian, artinya duit. Nah, berikutnya kalau yang ini, ada yang tahu cara bacanya? Ini adalah karakter yin dari yin hang. Berikutnya. Nah, yang ini ada yang tahu cara bacanya? Ini adalah kang dari kata kang pi, artinya pulpen. Berikutnya, ini adalah karakter chong yang artinya bell, atau kita sering dengar nauchong, ya, alarm. Nah, keempat karakter ini kesamaannya di mana? Yaitu ada di sebelah kirinya ya. Nah, yang di sebelah kiri ini disebut dengan radikal emas atau jin zipang. Jadi biasanya karakter yang ada radikal emasnya ini berhubungan dengan logam-logaman. Nah, tadi karakter qian, duit, ada unsur logamnya. Kenapa? Karena zaman dulu koin-koin itu terbuat dari koin tembaga, koin perunggu, dan sebagainya. Atau kadang-kadang logam juga dijadikan alat pembayaran. Ya. Lalu, yin dari kata yin hang. Loh, bank apa hubungannya ya dengan logam ya? Karena tempat nyimpan logam gitu. Salah. Ya, yin sendiri sebenarnya adalah silver atau perak. Ya, kalau perak otomatis ya, perak itu termasuk salah satu bentuk logam.
Nah, berikutnya kang pi tegang. Kenapa pulpen ada unsur logamnya ya? Sebenarnya kangnya sendiri artinya adalah baja. Ya, makanya ada pang, ada radikal emasnya. Nah, berikutnya kalau cong, lonceng. Kenapa sih lonceng itu ada unsur logamnya? Karena lonceng zaman dulu bentuknya seperti ini. Otomatis terbuat dari logam. Nah, kita lihat lagi. Kata ti tie artinya MRT ada radikal emasnya di tie. Loh, kenapa? Nah, kata ti tie itu sebenarnya adalah singkatan dari ti xia tie lu. Artinya rel bawah tanah. Ya, artinya kereta yang bergerak di bawah tanah. Sedangkan tie lu artinya rel besi. Ya, tie-nya sendiri artinya besi. Itulah kenapa ada pang, ada radikal emasnya. Nah, berdasarkan pengamatanku, karakter-karakter yang ada pang atau radikal emasnya ini nggak cuma berhubungan dengan logam aja, tapi juga berhubungan dengan mineral atau kadang-kadang malah unsur kimia. Misalnya jia, kai, na, tong, lu. Nah, mereka semua adalah unsur kimia. Tapi memang yang masih berhubungan dengan mineral, ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, kalian tahu karakter ini cara bacanya? Ini adalah karakter ping. Sheng ping the ping. Ya, artinya sakit atau penyakit. Berikutnya, ini adalah karakter teng. Artinya sakit juga ya. Tou teng, sakit kepala. Nah, tadi kita juga lihat karakter ini. Yaitu feng, artinya gila atau sakit jiwa. Dan tadi juga ada yang ini nih. Yang, artinya gatel. Lalu, keempat karakter ini persamaannya di mana sih? Yaitu ada di bingkainya ini. Nah, bingkai ini disebut dengan pang atau radikal sakit. Jadi, karakter yang ada radikal sakitnya ini biasanya berhubungan dengan sakit penyakit. Misalnya satu lagi. Menurut kalian karakter ini gimana cara bacanya? Nah, karakter ini dibaca pa. Ya, artinya adalah bekas luka atau korengnya ya, pa. Sebenarnya enak juga ya kalau kita bisa mengulik satu persatu karakter Mandarin yang kita pelajari. Jadi karakternya nggak cuma kita hafalin tok aja, tapi kita tahu nih komponen penyusunnya apa aja. Dan artinya apa nih? Oh, ada radikal sakitnya, ada radikal emasnya. Jadi berhubungan dengan penyakit, berhubungan dengan logam, dan sebagainya. Tapi sayangnya, kalau kita belajar Mandarin baik di sekolah maupun di tempat les, terkadang kita terhambat dengan waktunya. Ya, kalau setiap karakternya kita ulik satu persatu, mungkin satu semester nggak kelar-kelar belajarnya ya. Nah, berikutnya tadi kita ketemu karakter ini. Chang, artinya usus. Kalau yang ini, kalian tebak ya cara baca gimana? Karakter ini dibaca Yao, artinya pinggang. Berikut yang ini. Tadi masih ingat? Ini adalah Ci dari kata Ciro, artinya otot. Kalau yang ini. Tadi ini karakter Lian, artinya wajah atau muka. Nah, keempat karakter ini kesamaannya ada di mana sih? Yaitu di komponen sebelah kirinya ya. Yue atau bulan. Biarpun nggak ada radikal ini bukan suatu radikal ya, tapi berdasarkan pengamatanku selama ini, biasanya karakter yang ada komponen bulannya ini berhubungan dengan anggota tubuh atau organ. Misalnya, kita lihat yang lain. Coba kalian tebak, karakter ini bacanya gimana? Ini dibaca kan. Ya, kan adalah liver atau hati. Satu lagi. Kalian tahu ini karakter apa? Ini adalah fu dari kata pifu, artinya kulit. Jadi berhubungan dengan anggota badan ya. Jadi itulah gunanya kita belajar radikal yang kedua. Kita bisa memahami dan mengetahui makna di balik sebuah karakter. Jadi ketika kita pilih karakter pun, kita nggak salah pilih. Tapi tetap ya, ini nggak 100% dan tetap ada unsur cocokologinya juga. Nah, yang terakhir, gimana sih supaya bisa nulis dengan gampang? Biar kita ketika nulis itu nggak bingung komponennya apa aja sih? Nah, tadi sebenarnya udah lumayan kebayang ya caranya. Misalnya kita mau tulis ciro, otot. Ya, tadi kita kasih dulu komponen yang berhubungan dengan organ tubuh. Lalu kita kasih ini ci berapa ya? Jadilah ci. Lalu kita tulis row. Atau misalnya kita mau tulis pinggang. Kita kasih tadi komponen yang berhubungan dengan organ. Terus kita tulis deh. Yao. Yao artinya mau ya. Ini jadilah yao pinggang. Atau kita mau tulis yang ci oksigen. Nah, ci itu seperti ini ya. Yang berhubungan dengan udara. Terus yangnya sama, tapi dalamnya kita kasih kambing deh. Yang ci oksigen.
Loh, tapi ini kan simple. Kalau yang lebih rumit gimana dong? Nah, kuncinya adalah kalian tulis dulu komponen-komponen dasarnya, kuasain dulu komponen-komponen dasarnya, lalu ketika nulis sesuatu yang lebih rumit, nggak susah itu kok. Misalnya, karakter Chong, artinya berat. Ya, ini adalah salah satu komponen dasar. Kalau kita udah hafalin ini, terus kita mau nulis nih, oh, tong, tong, ngerti ya? Ni tong mah, wo tong nih, tong. Cara tulisnya, tadi ya, kita kasih radikal hatinya dulu. Terus ada komponen rumputnya, lalu baru ada congnya tadi. Jadilah tong, artinya ngerti. Atau tadi tang, kebakar. Kita tulis dulu supnya, lalu di bawahnya kita kasih api. Jadilah tang, artinya panas melepuh tadi. Atau misalnya kita mau nulis xie punya xie, ya itu salah satu yang lumayan ribet nih. Ini adalah radikal bahasa ya, yan zepang. Terus ada komponen badan senti. Lalu baru cuan, tertulislah xie ke xie. Nah, sekali lagi, sesuai dengan judul videonya, gimana sih supaya bisa menguasai karakter Mandarin, supaya bisa baca, tulis, dan juga paham artinya? Kuncinya, pertama, kuasailah kata-kata dasar, termasuk cara bacanya, tulisnya, dan juga setiap goresannya dengan tepat. Jangan lupa juga untuk perhatiin tulisannya yang tepat, ya kalau ada ko, ada heng, ada pie, itu diperhatikan juga. Lalu yang kedua, seiring bertambah banyaknya kosakata kalian, selalu perhatikan komponen-komponen penyusun karakter Mandarin tersebut. Ya, kuncinya adalah pay attention, perhatiin. 好的，那今天的视频就到此结束。我希望这个视频对大家有帮助。如果大家喜欢的话，请不要忘记给我点赞。如果大家有什么问题或者有想要讨论的话题的话，也可以在下面给我评论一下，我会尽量去做相关的视频。好的，那今天先聊到这里，我们就下个视频再见吧，谢谢大家。